Horas. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Siregar, NPM 25051700235, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Adapun judul presentasi saya mengenai akuntansi persekutuan likuidasi. Pada slide ini, kita akan membahas tentang pengantar akuntansi persekutuan. Pertama-tama, mari kita definisikan persekutuan dalam konteks akuntansi. Persekutuan adalah bentuk usaha di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama dan berbagi keuntungan serta kerugian. Terdapat beberapa jenis persekutuan seperti persekutuan komanditer dan persekutuan biasa. Setiap jenis persekutuan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara akuntansi dijalankan. Peran persekutuan dalam bisnis sangat signifikan karena memungkinkan kolaborasi dan pengumpulan sumber daya antara individu yang memiliki keahlian atau modal yang berbeda. Dengan pemahaman ini, kita dapat melanjutkan untuk mengeksplorasi konsep likuidasi. Likuidasi adalah proses pembubaran atau penghentian kegiatan suatu persekutuan, di mana semua aset dan utang harus diselesaikan. Tujuan dari proses likuidasi ini adalah untuk membayar semua kewajiban kepada kreditor dan mendistribusikan sisa aset kepada para partner. Ada beberapa jenis likuidasi, termasuk likuidasi sukarela di mana para partner sepakat untuk menutup usaha, dan likuidasi paksa yang diambil oleh kreditor jika utang tidak dapat diselesaikan. Memahami konsep ini sangat penting bagi kita yang terlibat dalam akuntansi persekutuan, karena ini memberi dasar bagi langkah-langkah yang akan kita bahas selanjutnya. Setelah memahami konsep likuidasi, mari kita lihat prosedur likuidasi yang harus diikuti dalam persekutuan. Proses ini dimulai dengan pemberitahuan kepada kreditor bahwa persekutuan akan dilikuidasi. Ini penting agar kreditor memiliki waktu untuk mengajukan klaim. Selanjutnya, kita perlu melakukan pengumpulan aset dan penyelesaian utang. Ini meliputi penjualan aset persekutuan untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk membayar utang. Terakhir, kita harus mendata dan membagi sisa modal yang ada setelah semua kewajiban terpenuhi kepada para partner. Setiap langkah dalam prosedur ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pencatatan akuntansi dalam proses likuidasi. Pencatatan ini sangat krusial untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan baik. Pertama, kita perlu mencatat aset yang dijual dalam proses likuidasi. Misalnya, jika aset dijual, kita harus mencatat nilai jual serta selisihnya dengan buku nilai awal aset tersebut. Selain itu, kita juga harus mencatat utang yang dibayar kepada kreditor. Ini penting agar neraca keuangan kita akurat dengan mencerminkan posisi persekutuan yang sebenarnya. Terakhir, penghitungan modal akhir juga diperlukan untuk menentukan apakah terdapat sisa modal yang bisa dibagikan kepada partner setelah semua kewajiban diselesaikan. Dengan pencatatan yang tepat, kita dapat memudahkan proses penyelesaian likuidasi. Kita lihat contoh kasus untuk memperjelas proses likuidasi yang telah kita bahas. Dalam slide ini kita akan membahas tentang likuidasi persekutuan A. Persekutuan A terdiri dari 3 partner dengan aset senilai 500 juta dan utang sebesar 300 juta. Dalam likuidasi ini, langkah pertama yang diambil adalah melakukan penjualan aset. Kami perlu mempertimbangkan nilai pasar aset agar kami tidak merugi saat menjualnya. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan utang sebesar 300 juta kepada kreditor. Penting untuk dicatat bahwa sisa modal yang tersedia setelah semua kewajiban dibayar harus dipisahkan untuk dibagi kepada partner sesuai dengan kesepakatan awal. Melalui contoh ini, kita bisa memahami lebih dalam mengenai prosedur dan pencatatan yang dibutuhkan dalam akuntansi persekutuan. Sekarang mari kita menganalisis kasus persekutuan A yang sudah kita bahas. Pertama, kita perlu mencatat bagaimana pencatatan aset yang dijual dilakukan.
Jika aset bernilai jual 600 juta, maka kita harus mencatatnya dengan benar agar mencerminkan keuntungan yang didapat. Selanjutnya, setelah membayar utang 300 juta, kita juga harus memperhatikan efek dari pembayaran utang ini terhadap modal. Apakah ada sisa modal yang bisa dibagikan kepada partner? Proses ini melibatkan pembagian sisa modal kepada partner berdasarkan persetujuan perjanjian awal mereka. Dalam analisis ini, kita dapat melihat pentingnya pencatatan yang akurat dan komunikasi yang baik di antara partner untuk menghindari konflik selama proses likuidasi. Di slide ini, kita akan membahas lebih dalam pencatatan transaksi dalam proses likuidasi. Buku jurnal adalah alat yang sangat penting di sini. Pertama, mari kita lihat contoh jurnal untuk mencatat aset yang dijual. Kita mencatat nilai jual dan sesuai dengan akun yang relevan. Selanjutnya, untuk pembayaran utang, kita juga perlu mencatat jurnal yang tepat agar utang tercatat berkurang sesuai jumlah yang dibayarkan. Ini penting untuk menjaga keseimbangan akuntansi kita. Terakhir, mari kita ingat pentingnya pencatatan pembagian sisa modal. Ini akan mencerminkan hak setiap partner atas modal yang tersisa pasca likuidasi utang. Ketepatan pencatatan ini menjadi sangat kritikal dalam meminimalisir potensi konflik di antara partner. Dalam proses likuidasi, tidak jarang kita menemui berbagai masalah umum. Salah satunya adalah hambatan dalam penyelesaian utang. Kreditor bisa saja menuntut pembayaran lebih dari yang diperkirakan, atau mungkin terdapat utang yang terlupakan. Selain itu, kesulitan dalam penjualan aset juga sering terjadi, terutama jika aset tidak memiliki nilai pasar yang jelas atau jika pasar sedang lesu. Terakhir, kita harus memperhatikan kemungkinan konflik antara partner yang bisa muncul akibat perbedaan pendapat dalam pembagian sisa modal. Diskusi terbuka dan menyeluruh di antara partner menjadi kunci untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memastikan proses likuidasi berjalan dengan lancar. Pada slide ini, kita akan membahas regulasi yang terkait dengan likuidasi. Di Indonesia ada undang-undang tertentu yang mengatur proses likuidasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Regulasi ini memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban para partner selama likuidasi. Misalnya, setiap partner memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai aset dan liabilitas persekutuan. Selain itu, penting juga memberikan perhatian lebih pada dokumentasi selama proses likuidasi. Semua dokumen transaksi harus diarsip dengan baik sebagai bukti, terutama jika terjadi sengketa di masa depan. Oleh karena itu, memahami regulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan secara sah dan adil. Akhir kata, mari kita rangkum langkah-langkah yang telah kita bahas dalam proses likuidasi. Kita mulai dari pemberitahuan kepada kreditor, pengumpulan aset, penyelesaian utang, hingga pembagian sisa modal. Setiap langkah ini memerlukan perhatian dan ketelitian. Untuk proses likuidasi yang efektif, saya juga merekomendasikan agar para partner segera melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka selama proses ini berlangsung. Memahami akuntansi menjadi sangat penting agar kita bisa menjalani proses ini dengan baik. Dengan pengetahuan yang kita peroleh hari ini, saya harap kita semua dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam likuidasi persekutuan di bidang akuntansi. Terima kasih atas perhatian kita semua, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat.